Jika bukan karena Indonesia, kami pasti sudah hancur. Oleh karena itu, kami persembahkan minyak kami untuk Indonesia. Negara-negara Timur Tengah mulai berbaris mendatangi Indonesia, alasan mengejutkan yang membuat seluruh dunia tercengang. Jika negara bernama Indonesia tidak ada saat ini, mungkin dunia akan berakhir. Rakyat Indonesia, tolonglah kami. Saat ini, situasi yang dapat membalikkan seluruh dunia sedang terjadi. Perang hampir berakhir, tetapi masalah seputar pasokan minyak mentah telah menjadi jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Di tengah situasi itu, ada satu negara yang mati-matian dicari oleh negara-negara Timur Tengah. Mengapa dalam kondisi ini Timur Tengah mencari Indonesia? Mereka mati-matian meminta bantuan kepada negara yang justru merupakan salah satu produsen minyak. Fenomena yang aneh. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mari kita pergi ke tempat paling tegang di antara semua ini. Halo, nama saya Hasan Al-Hamad. Saya adalah seorang analis strategi perminyakan di sebuah perusahaan minyak negara di Timur Tengah. Sejak kecil, ayah saya selalu berkata, "Hasan, emas hitam inilah yang menggerakkan dunia. Selama kita memilikinya, dunia akan membutuhkan kita." Saya tidak pernah meragukan kata-kata itu sekalipun. Baik saat saya belajar teknik perminyakan di luar negeri pada usia 25 tahun, saat pertama kali melintasi Selat Malaka dengan kapal tanker pada usia 30 tahun, maupun sekarang, di usia 50 tahun sebagai seorang analis senior di perusahaan minyak negara, saya tidak pernah meninggalkan keyakinan itu. Dunia pada akhirnya akan membutuhkan kita. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa. Pukul 2 pagi, saya sudah duduk di kantor. Sejak dulu, saya memang sulit tidur. Sejak muda, saya terbiasa bangun pukul 2 pagi dan menggunakan waktu itu untuk memeriksa data. Di monitor, rute kapal tanker yang bergerak secara real-time ditampilkan dengan padat. Tanker-tanker yang bergerak dari Teluk Persia menuju Samudra Hindia melintasi Selat Malaka. Puluhan kapal setiap harinya. Tidak mungkin lalu lintas ini berhenti. Setidaknya, sampai saat itu, telepon berdering pukul 2.30 pagi. "Hasan, segera datang ke ruang situasi." Suara atasan saya terdengar berbeda dari biasanya. Selama 30 tahun, saya tidak pernah merasakan ketakutan dari suaranya. Tapi hari itu berbeda. Satu kalimat yang terdengar dari seberang telepon itu membuat jantung saya berdebar kencang. Sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Ketika saya membuka pintu ruang situasi, saya masih ingat wajah semua orang di dalamnya. 12 analis menatap monitor dengan wajah pucat. Di bawah cahaya lampu neon, kulit mereka tampak lebih putih. Tak ada yang bicara sepatah kata pun. Bahkan tidak ada suara ketikan keyboard. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Laporan masuk, sebuah tanker diserang di jalur utara Selat Malaka. Kataui warasan saya dengan suara rendah. 3 kapal. Kelompok bersenjata telah mendeklarasikan blokade selat. Saya mengalihkan pandangan ke monitor. Angka-angka bergejolak. Grafik harga minyak mentah real-time melonjak secara vertikal. London, New York, Singapura, Jakarta pasar energi, di seluruh dunia mulai bergetar serentak. 120 per barel, 150. Dalam waktu 10 menit, harganya melonjak, 30. Angka-angka di layar, seolah hidup dan menggeliat. Ini bukan sekadar serangan, gumam saya. Ini terencana. Laporan terus berdatangan. Jalur utara diblokade total. Baku tembak terjadi di jalur selatan. Angkatan Laut Malaysia dan Singapura dikerahkan. Gugus tempur kapal induk Amerika Serikat bergerak darurat. Saat laporan kelima masuk, saya merasakan tangan saya menjadi dingin. Pengalaman 30 tahun di lapangan memberitahu saya, ini bukan masalah yang akan selesai dalam beberapa hari. 2 jam kemudian, kapal-kapal perang dari berbagai negara mulai berkumpul di dekat Selat Malaka. 2 kapal induk sudah memasuki perairan terdekat. Angkatan Laut Tiongkok juga bergerak dengan tergesa-gesa. Ada laporan bahwa sebuah fregat Angkatan Laut Inggris sedang menuju Teluk Benggala. Tapi itulah masalahnya. Semakin banyak kapal perang, risiko bentrokan meningkat secara eksponensial. Situasi di mana kapal-kapal negara besar berdesakan di selat yang sempit. Ini seperti menuangkan bensin ke dalam api. Saya secara intuitif mengerti bahwa situasi mulai lepas kendali. Saya keluar sebentar untuk menghirup udara malam yang dingin. Langit dihiasi banyak bintang. Di bawah langit berbintang ini, arteri utama energi dunia sedang tersumbat. Saya telah melewati Selat Malaka ratusan kali. Saya tahu betapa pentingnya jalur sempit itu. Tetapi saya tidak pernah membayangkan hari seperti ini akan datang. Rapat darurat diadakan keesokan paginya. Bahkan sebelum matahari terbit sepenuhnya,
Delegasi dari berbagai negara yang terkait dengan keamanan energi berkumpul di Singapura, Amerika Serikat, Uni Eropa, negara-negara produsen minyak Timur Tengah, negara-negara konsumen utama Asia. Di dalam ruang rapat, bahasa dari 20 negara bercampur aduk. Orang-orang memakai earphone penerjemah, membuka laptop, dan berbisik dengan suara rendah. Ruang rapat tampak teratur di permukaan, tetapi suasananya tegang seperti busur panah yang ditarik. Atmosfernya sangat buruk. Kita harus mengambil tindakan militer. Delegasi Amerika Serikat yang pertama angkat bicara. Jika sumber serangan tidak dihancurkan, selat akan tetap tidak stabil. Eropa mendesak solusi diplomatik. Negara-negara produsen minyak Timur Tengah saling mengamati satu sama lain. Setiap negara hanya menyuarakan kata-kata yang memprioritaskan kepentingan nasionalnya. Suara semakin keras, tetapi tidak ada kesimpulan yang tercapai. 2 jam berlalu, 3 jam berlalu. Laporan real-time yang masuk dari luar ruang rapat semakin memburuk. Laporan bahwa perusahaan-perusahaan minyak di Asia kesulitan mendapatkan minyak mentah. Laporan bahwa beberapa negara Eropa mempertimbangkan untuk melepaskan cadangan strategis. Laporan bahwa pasar keuangan bergejolak hebat. Kata-kata melimpah, tetapi jawaban tidak ada dimanapun. Saat itulah, di sudut ruang rapat, seseorang dengan tenang mengangkat tangan. Dia adalah seorang analis dari Badan Energi Internasional, IEA, bernama Budi Santoso. Seorang pria Indonesia berusia pertengahan 40-an. Wajahnya tenang, tetapi suaranya memiliki kekuatan yang aneh. Gumaman di seluruh ruangan perlahan mereda. Jika kita mencoba menyelesaikan situasi ini secara militer, justru akan memperpanjang masalah, kata Budi dengan jelas. Yang terpenting sekarang adalah menjaga jaringan pasokan dunia selama selat diblokade dan meminimalkan dampaknya. Jika pasokan dapat dipertahankan sedikit saja, kita bisa mendapatkan waktu untuk meredakan ketegangan. Ruang rapat hening sejenak. Lalu, apakah ada cara? Seseorang bertanya. Budi Santoso perlahan membuka mulutnya. Dalam situasi ini, hanya ada satu negara di dunia yang dapat menerima, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan kembali minyak mentah dalam skala besar. Hening sejenak. Indonesia. Budi mengatakannya dengan nada tegas. Situasi saat ini tidak dapat dihentikan kecuali oleh Indonesia. Jujur saja, pada awalnya saya tidak percaya. Dalam hati, saya tertawa meremehkan. Indonesia, negara yang juga produsen minyak, mengapa namanya muncul di sini? Saya sama sekali tidak mengerti. Kamilah yang memiliki minyak. Jika ini masalah energi, kamilah yang seharusnya menjadi pusatnya. Peran apa yang bisa dimainkan oleh negara yang bahkan bukan produsen terbesar dalam krisis sumber daya? Negara yang juga konsumen besar, apa yang mereka bicarakan? Gumam saya saat meninggalkan ruang rapat. Tetapi saya segera menyadari bahwa pemikiran saya salah. Salah total, sampai pada titik yang tidak bisa diperbaiki. Keesokan paginya, saya menatap data di kantor. Hari keempat sejak blokade Selat Malaka. Situasi sama sekali tidak membaik. Justru semakin rumit. Kapal-kapal perang berkumpul di selat sempit, dan risiko bentrokan tak disengaja meningkat dari hari ke hari. Baku tembak bahkan terjadi di beberapa bagian. Laporan masuk bahwa kedua belah pihak saling melepaskan tembakan peringatan dan ada korban luka. Pasar energi di seluruh dunia dalam keadaan panik. Harga minyak mentah melonjak hampir 2 kali lipat hanya dalam 4 hari. Harga yang tadinya 2 digit kini melampaui 3 digit dalam sekejap. Beberapa negara Eropa melepaskan cadangan darurat. Industri manufaktur di Asia mulai mengurangi operasi pabrik. Maskapai penerbangan mengurangi rute, dan biaya pengiriman laut meroket setiap hari. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama situasi ini akan berlangsung. Rapat darurat kembali diadakan. Kali ini, lebih banyak negara berkumpul. Ruangan itu dipenuhi oleh para menteri energi dan perwakilan organisasi internasional. Meja rapat lebih besar dari hari sebelumnya, dan bilik penerjemah bertambah dari 2 menjadi 4. Udara di ruang rapat sangat tegang. Tindakan militer saja tidak cukup, kata perwakilan Amerika. Bahkan jika kita berhasil membuka paksa selat, akan ada kekosongan pasokan selama proses itu. Setengah bulan hingga 1 bulan, masalahnya adalah bagaimana mengisi kekosongan itu. Saat itu, Budi Santoso kembali meminta untuk berbicara. Kali ini, dia memegang laporan yang lebih tebal dari hari sebelumnya. Saking tebalnya, ia harus memegangnya dengan kedua tangan. Saya mengusulkan sistem operasi darurat yang berpusat di Indonesia, kata Budi dengan jelas. Ruang rapat mulai bergemuruh. Saya mencondongkan tubuh dari kursi dan bertanya, apakah ada dasarnya? Dasar yang praktis. Budi mengangguk dan membuka laporannya.
Kemudian dia membacakan angka satu persatu. Suaranya datar, tetapi penuh keyakinan. Saat ini, Indonesia memiliki salah satu kapasitas kilang minyak terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara. Kapasitas pengolahan hariannya mencapai lebih dari 1 juta barel. Cadangan minyaknya cukup untuk lebih dari 90 hari. Jauh di atas standar kewajiban. Seluruh infrastruktur logistik untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan mengirim kembali minyak mentah telah dibangun dengan sempurna. Saya mendengarkan angka-angka itu sambil berusaha tetap tenang. Tapi jujur, saya terkejut. Saya tidak tahu. Tidak ada yang pernah memberitahukan hal ini kepada saya. 1 juta barel per hari, perwakilan Jerman menyela. Tapi Indonesia juga negara pengimpor minyak, bukan? Penyimpanan dan penghilangan itu untuk konsumsi domestik bukan berarti mereka bisa memproses untuk negara lain. Budi menjawab dengan tenang. Kapasitas pengolahan cadangan Indonesia saat ini adalah sekitar 250.000 barel per hari. Dalam jangka pendek, jika dioperasikan darurat, bisa mencapai 400.000 barel. Dan ini bukan hanya tentang penghilangan. Jika kita memasukkan kapasitas penanganan terpadu di pelabuhan-pelabuhan seperti Cilacap dan Balikpapan, jaringan pipa yang menghubungkan seluruh negeri, serta kemampuan perbaikan kapal dengan teknologi galangan kapal kelas dunia, ceritanya menjadi berbeda. Ruang rapat kembali hening. Saya meletakkan pulpen yang saya pegang. Sesuatu mulai berhitung di dalam kepala saya. Seseorang yang duduk di sebelah delegasi Arab Saudi bergumam pelan, "Apakah ini fakta?" Budi berkata dengan tegas, "Silakan periksa langsung laporannya. Di sini ada foto satelit dan statistik resmi. Ini bukan spekulasi." Sore itu, salinan laporan dibagikan kepada delegasi setiap negara. Saya juga menerima satu. Di dalam mobil menuju hotel, saya membuka laporan itu. Sejak halaman pertama, angka-angka berjejer rapi. Daftar fasilitas kilang di Indonesia dan kapasitasnya, kapasitas total tangki penyimpanan, kemampuan penanganan kargo di setiap pelabuhan, peta jaringan pipa, kemampuan perbaikan kapal di galangan kapal. Setiap kali saya membalik halaman, mata saya semakin terbuka. Ini bukan sekadar infrastruktur negara pembeli dan pengguna minyak. Ini adalah milik negara yang merancang seluruh proses untuk menerima, mengolah, dan mengirim kembali minyak ke dunia. Negara yang dirancang seperti itu sejak awal. Negara yang tidak punya pilihan selain bertahan hidup dengan sistem, karena meskipun produsen, mereka tahu betul arti kerentanan. Untuk pertama kalinya, keyakinan saya goyah. Bahwa negara adidaya energi adalah negara yang memiliki sumber daya minyak. Selama 30 tahun, saya percaya begitu. Namun, laporan ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Bukan sumber daya, tetapi sistem. Kemampuan untuk menciptakan aliran, kemampuan untuk menerima, mengolah, dan mengirim ke dunia, bahwa itu justru bisa menjadi kekuatan yang lebih besar. Malam itu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya membaca laporan itu sampai pukul 3 pagi, menatap langit-langit, dan akhirnya memejamkan mata. Tepat sebelum tertidur, satu hal terlintas di benak saya. Ada sesuatu yang tidak saya ketahui selama 30 tahun. Pikiran itulah yang membuat saya mengetuk pintu kantor Budi Santoso keesokan paginya. Budi sudah berada di mejanya sejak pagi buta. Tumpukan laporan menggunung di mejanya, dan 2 laptop terbuka. Uap mengepul dari cangkir kopinya. Ketika melihat saya, dia dengan santai menunjuk ke kursi di seberangnya. "Silakan, tanyakan apa saja." Dia yang memulai pembicaraan. Saya bertanya langsung. "Sejak kapan kapasitas Indonesia ini dibangun? Ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, kan?" Budi berpikir sejenak lalu menjawab, "Sejak akhir tahun 1990. Awalnya, tidak ada apa-apa." Dia menyesap kopinya dan mulai bercerita perlahan. Indonesia adalah negara yang pernah sangat terpukul. Ironisnya, fakta itulah yang membuat Indonesia kuat. Karena pernah merasakan betapa rentannya bergantung pada kekuatan luar, kami tidak punya pilihan selain membangun sistem dari awal, menerima, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan. Kami membangun seluruh proses itu sendiri. Tidak ada yang membantu kami. Rasa urgensi yang melahirkannya. Saya ingin bertanya sesuatu, tetapi saya hanya diam mendengarkan. Budi melanjutkan. Selama krisis moneter 1998, Indonesia hampir runtuh. Harga-harga meroket, pabrik-pabrik berhenti, dan listrik di kota-kota padam. Saat itu, para pemimpin Indonesia bertekad, kami tidak akan pernah mengulangi hal ini lagi. Jika kami tidak bisa menjadi produsen terbesar, setidaknya kami harus menjadi yang terbaik di dunia dalam kemampuan mengelola energi. Saya tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan,
Ini adalah cerita yang sama sekali tidak saya ketahui. Sejak saat itulah dimulai, lanjut Budi, membangun kilang, menambah tangki penyimpanan, memperluas pelabuhan, mengembangkan galangan kapal. Setelah lebih dari 20 tahun, semua itu kini terhubung menjadi satu sistem raksasa. Saya mengambil peta dan mencari Cilacap. Anda tahu Cilacap? Tanya Budi. Itu adalah kota industri di pesisir selatan Jawa. Di sana terdapat kompleks petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Fasilitas penggilingan raksasa milik Pertamina dan tepat di sebelahnya terhubung dengan pelabuhan dan galangan kapal. Ketika kapal tanker minyak mentah masuk, minyak itu diolah, disimpan, dijadikan produk petrokimia, dan bahkan kapal yang mengangkut produk itu bisa diperbaiki atau dibangun, semua selesai dalam satu area. Ketika saya menemukan Cilacap di peta, yang terlihat hanyalah sebuah titik kecil. Saya tidak percaya bahwa titik kecil itu adalah yang terbesar di kawasan. Bukan hanya itu, kata Budi sambil menunjuk dokumen. Balikpapan, Dumai, Pelaju, pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia masing-masing memiliki peran khusus. Pelabuhan-pelabuhan ini terhubung menjadi satu oleh jaringan pipa, jalan raya, dan kereta api. Minyak mentah yang masuk ke pelabuhan manapun dapat dengan cepat dipindahkan ke pedalaman atau ke pelabuhan lain. Jika satu pelabuhan diblokade, bisa dialihkan ke pelabuhan lain. Ini adalah struktur berlapis. Sambil melihat dokumen, saya merasakan mulut saya menjadi kering. Ini bukan sekadar infrastruktur. Ini adalah sebuah desain, gumam saya. Seseorang telah merancangnya sejak awal, membayangkan akan menjadi seperti ini. Budi mengangguk. Benar sekali, tidak ada satupun yang dibuat secara dadakan. Ini adalah hasil dari akumulasi selama lebih dari 20 tahun ke arah yang sama. Fakta bahwa perusahaan-perusahaan global sudah memanfaatkan Indonesia baru saya ketahui saat itu. Budi mengeluarkan beberapa salinan kontrak. Kontrak untuk mengolah minyak mentah Timur Tengah di Indonesia dan memasoknya ke pasar Asia. Ada perusahaan Amerika, perusahaan Eropa, dan juga perusahaan Korea. Saat tidak ada krisis, tidak ada yang memperhatikan, tidak muncul di media. Tapi ini sudah berfungsi diam-diam selama puluhan tahun. Ini bukan industri, gumam saya tanpa sadar. Ini adalah sistem yang sempurna. Budi mengai dan yai Budi mengangguk benar. Dan sistem seperti ini tidak bisa dibangun dalam semalam. Butuh puluhan tahun akumulasi teknologi, pengalaman, dan infrastruktur. Jika Tiongkok atau India mencoba membangun hal yang sama sekarang, setidaknya butuh 20,30 tahun. Saya melihat keluar jendela. Sinar matahari Singapura yang terik memantul di kaca jendela. Selama 30 tahun saya bangga dengan minyak Timur Tengah. Di belahan bumi lain, Indonesia diam-diam telah menumbuhkan kekuatan yang sama sekali berbeda. Tanpa suara, tanpa gembar-gembor, kesombongan mereka yang memiliki sumber daya telah membuat kami buta terhadap kemampuan mereka yang membangun sistem. Ada hal yang lebih mengejutkan. Budi menambahkan di akhir, Anda tahu mengapa kapasitas Indonesia ini paling kuat. Karena kami bukan sekutu eksklusif negara tertentu. Saya tidak bisa menjawab, dan dia perlahan berkata, Indonesia bersahabat dengan Timur Tengah, merupakan mitra strategis Amerika, dan tidak berkonflik dengan negara Asia manapun. Kami mungkin punya kerja sama militer, tetapi dalam masalah energi, Indonesia bukan musuh siapapun. Tidak ada negara yang punya alasan untuk menolak Indonesia yang menerima dan mengolah minyak mentah, sebuah hub yang netral. Itulah kekuatan sejati Indonesia. Kata-kata itu bergema di kepala saya untuk beberapa saat. Hub yang netral, negara yang tidak kami kenal, atau lebih tepatnya, negara yang tidak ingin kami lihat. Kami meremehkannya karena kami pikir mereka hanya negara berkembang. Tapi mereka, tanpa sumber daya melimpah, telah diam-diam mempersiapkan cara untuk menjadi entitas yang paling dibutuhkan di dunia selama 20 tahun. Saat meninggalkan kantor hari itu, saya bertanya satu hal lagi. Apakah rakyat Indonesia tahu fakta ini? Bahwa negara mereka memiliki kemampuan seperti ini? Budi berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. Sebagian besar mungkin tidak tahu. Mereka hanya bekerja diam-diam. Ini tidak dibangun untuk dibanggakan. Saya terdiam mendengar kata-kata itu. Kenyataannya sangat pahit. Begitu sistem operasi yang berpusat di Indonesia mulai dibahas di ruang rapat, suasana ruangan langsung berubah. Semakin proposal, Budi mendapatkan daya tarik. Semakin banyak penolakan muncul dari berbagai penjuru. Saya sudah menduganya, tapi intensitasnya melebihi perkiraan. Delegasi Amerika yang pertama angkat bicara. Jika energi dipusatkan kembali di sekitar Indonesia, pengaruh Amerika dalam jangka panjang akan melemah. Itu bukan sesuatu yang bisa kami setujui. Suaranya tegas. Delegasi Tiongkok lebih belak-belakan. Indonesia adalah mitra strategis Amerika.
Hub di Indonesia secara de facto sama dengan Amerika mengendalikan jaringan pasokan energi. Kami tidak akan mempercayainya. Pihak Rusia juga bernada serupa. Meskipun disebut netral, kami sulit menerima negara yang condong ke Amerika menjadi hub energi. Tekanan datang dari 2, bahkan 3 arah secara bersamaan, dan Budi terdiam sejenak. Suasana ruang rapat menjadi tegang. Melihat situasi itu, jujur saja saya merasa lega. Dalam hati, saya berharap metode selain Indonesia yang akan diadopsi. Pikiran bahwa Timur Tengah harus menjadi pusatnya masih tersisa dalam diri saya. Kamilah yang memiliki sumber daya, kamilah yang harus menjadi solusi krisis ini. Jika tidak, tatanan tidak akan terjaga. Namun, situasi semakin serius. Laporan baru masuk dari Selat Malaka. Kapal perang AS dan kapal patroli regional bertabrakan di perairan sempit. Keduanya saling melepaskan tembakan peringatan. Laporan itu mengatakan, tidak ada jaminan apa yang akan terjadi selanjutnya jika terjadi kesalahan. Ruang rapat membeku. Jika bentrokan terjadi, periode blokade bisa memanjang dari beberapa bulan menjadi beberapa tahun, kata seorang ahli energi dari delegasi Jerman dengan suara rendah. Dalam hal itu, industri manufaktur di negara-negara besar, Eropa bisa berhenti total. Kemudian, hal aneh terjadi. Negara-negara yang tadinya menentang proposal Indonesia mulai diam. Suara mereka merendah, mereka melipat tangan dan menatap meja. Di hadapan angka-angka, harga diri tidak ada artinya. Saya juga sama. Di satu sisi hati saya, masih ada perlawanan. Mengapa harus Indonesia? Kamilah, Timur Tengah, yang seharusnya menjadi pusat. Namun, di sisi lain hati saya, perhitungan yang dingin sedang berjalan. Saat ini, adakah negara produsen minyak di Timur Tengah yang memiliki kapasitas pengolahan sebesar Indonesia? Budi melontarkan pertanyaan. Arab Saudi punya fasilitas penghilangan, tapi terlalu dekat dengan zona konflik. Irak tidak stabil secara internal. Kuwait skalanya kecil. Saat ini, negara mana yang bisa menerima dan memproses volume darurat lebih dari 1 juta barel per hari? Tidak ada yang bisa menjawab. Dalam keheningan itu, saya merasakan telapak tangan saya berkeringat. Memiliki minyak dan menggerakkan minyak adalah 2 hal yang sama sekali berbeda. Kami memiliki sumber daya, tetapi sistem untuk mengirimkannya ke dunia bukan milik kami. Pipa, tanker, fasilitas penghilangan, pelabuhan banyak di antaranya milik perusahaan asing. Kami menjual minyak, tetapi jalan yang dilalui minyak itu menuju dunia adalah jalan yang dibuat orang lain. Ketika jalan itu tersumbat, kami tidak berdaya. Sore itu, rapat dihentikan sementara. Delegasi dari berbagai negara berkumpul dalam kelompok 3 atau 4 orang dan berbisik-bisik. Saya berdiri sendirian di dekat jendela koridor, memandang keluar. Kota Singapura berkilauan di bawah panas tengah hari. Logika kekuasaan, saya percaya itu seumur hidup saya. Siapa yang memiliki sumber daya, dialah yang kuat. Tapi sekarang, logika itu goyah. Tidak, hancur berkeping-keping. Kekuatan bukanlah memiliki sumber daya. Kekuatan adalah menggerakkan sumber daya. Dan negara yang memiliki sistem untuk menciptakan gerakan itu, itulah negara yang benar-benar kuat. Makan malam hari itu hampir tidak saya sentuh. Saya hanya duduk di restoran dan minum 2 cangkir kopi. Kepala saya terus berputar. Dalam perjalanan pulang, telepon berdering. Itu adalah seorang eksekutif dari kantor pusat. Dia bertanya bagaimana suasana rapat. Saya ragu sejenak lalu berkata, lebih rumit dari yang saya kira. Ini sepertinya bukan hanya masalah militer atau diplomatik. Eksekutif itu bertanya, lalu masalah apa? Saya berpikir sejenak. Lalu perlahan menjawab, sepertinya kita perlu memikirkan kembali apakah yang kita miliki ini benar-benar kekuatan. Hening sejenak di seberang telepon. Itu terjadi seminggu kemudian. Jalur utama di Selat Malaka diblokade total pada hari ke-7 sejak insiden pertama. Baik jalur utara maupun selatan ditetapkan sebagai zona berbahaya. Dan sebagian besar tanker besar tidak bisa bergerak. 30% dari pasokan minyak mentah dunia hilang dalam semalam. Ketika saya mendengar angka itu di ruang situasi, saya merasa pusing. Saya tahu betul apa arti 30%. Itu sama dengan semua negara produsen minyak di Timur Tengah tidak bisa menjual apapun selama sehari. Tidak. Lebih buruk lagi, pasar panik dan guncangan yang lebih besar dari sekadar pasokan terputus menyebar ke seluruh dunia. Pertama, bahan bakar penerbangan menjadi masalah. Maskapai-maskapai besar di Asia mulai menghentikan operasi beberapa rute, bukan karena tidak ada bahan bakar, tetapi karena kepastian pasokan di masa depan hilang. Maskapai mengambil langkah antisipatif dengan mengurangi operasi. Penumpang terdampar di bandara. Penerbangan langsung dari Eropa ke Tokyo
tiba-tiba hilang. Permintaan pengembalian dana membanjir, dan pusat panggilan maskapai lumpuh. Berikutnya adalah pabrik. Industri manufaktur di Jepang, Korea, dan Jerman mulai melambatkan produksi. Kesulitan mendapatkan suku cadang menjadi salah satu alasan, tetapi ketidakpastian pasokan energi menjadi alasan yang lebih besar. Pabrik mobil, pabrik semikonduktor, pabrik baja satu persatu lampu mulai padam. Saya seolah bisa mendengar suara rantai pasokan dunia yang putus secara real time. Pasar keuangan runtuh lebih cepat. Pasar saham utama di Asia anjlok setiap hari. Bukan hanya saham terkait energi, logistik, penerbangan, manufaktur, bahkan barang konsumsi semuanya anjlok. Ketika rantai pasokan goyah, semuanya goyah. Pasar membuktikannya dalam setengah hari. Angka-angka meleleh. Harga saham perusahaan yang kemarin masih baik-baik saja, anjlok 30%, 40%, dan situasi paling ironis terjadi. Kami, negara-negara produsen, tidak bisa menjual minyak. Tangki penyimpanan penuh dengan minyak mentah. Produksi terus berjalan, tapi tidak ada jalan untuk mengirimkannya. Selat Malaka ditutup, dan tanker untuk mengangkut minyak tidak datang. Tidak bisa datang. Perusahaan asuransi menghentikan pertanggungan untuk kapal yang berlayar di selat yang ditetapkan sebagai zona berbahaya. Tidak ada perusahaan pelayaran yang mau bergerak tanpa asuransi. Seorang pejabat dari Kementerian Perminyakan Arab Saudi bergumam pelan, minyak ini tidak ada artinya. Ketika saya mendengar kata-kata itu, dada saya terasa sakit. Tidak ada artinya. Benar sekali. Sumber daya ada. Tetapi jika tidak ada sistem untuk mengirimkannya ke dunia, sumber daya itu sama saja dengan terperangkap di dalam bumi. Seperti sumur yang penuh air tetapi tidak ada timba untuk meminumnya. Pada rapat malam itu, suasananya benar-benar berubah. Negara-negara yang beberapa hari lalu menentang proposal Indonesia mulai berbicara satu persatu. Suasana mau tidak mau terlihat jelas. Kenyataan memaksa mereka untuk menyerah. Delegasi Eropa yang pertama kali mengubah sikap. Kita butuh alternatif yang realistis, katanya dengan suara lelah. Tidak ada waktu untuk berdebat tentang idealisme. Amerika juga mundur selangkah. Kami bersedia membahas syarat-syarat terperinci. Delegasi Tiongkok diam. Keheningan adalah semacam jawaban. Saat itulah, Budi Santoso berdiri dari kursinya. Saat ini, persiapan penerimaan darurat sedang dimulai di Indonesia, katanya. Jika fasilitas darurat di Cilacap dan Balikpapan diaktifkan, penerimaan tambahan bisa dilakukan dalam 48 jam. Keputusan harus diambil segera. Setiap hari penundaan akan menyebabkan lebih banyak negara menderita kerugian yang lebih besar. Ruang rapat hening. Dalam keheningan itu, saya merasakan sesuatu yang besar mulai bergerak. Pusat kekuatan dunia bergeser sedikit demi sedikit. Tetapi pasti, dari negara yang memiliki minyak ke negara yang menggerakkan minyak. Saat itu, saya meletakkan tangan saya di atas meja. Tangan saya dingin. Saya bisa mendengar suara keyakinan selama 30 tahun yang hancur di dalam dada saya. Saya baru tahu saat itu bahwa suara kehancuran bisa begitu sunyi. Keputusan telah diambil. Konferensi Koordinasi Energi Darurat Internasional mengesahkan resolusi yang menunjuk Indonesia sebagai hub logistik energi sementara. Mayoritas setuju, tidak ada yang menentang. Ada 2 negara yang abstain, tetapi tidak ada seorang pun di ruang rapat yang memberi arti pada abstain itu. Delegasi Tiongkok segera berdiri setelah pemungutan suara selesai. Wajah mereka kaku, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya. Di hadapan kenyataan, kepentingan politik terkadang harus dikesampingkan. Mendengar hasil pemungutan suara, saya dilanda perasaan yang kompleks. Kehampaan seolah kehilangan sesuatu. Sesuatu seperti kebanggaan karena telah percaya selama 50 tahun bahwa kamilah pemeran utama energi dunia. Pada saat yang sama, muncul pemikiran bahwa jawaban yang dipilih dunia mungkin memang benar. 2 perasaan itu bercampur, membuat dada saya terasa berat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi 6 jam setelah resolusi disahkan. Republik Indonesia akan mengerahkan semua kemampuannya untuk menstabilkan pasokan energi internasional. Pernyataan itu singkat dan tanpa syarat, bukan untuk negara tertentu, hanya karena dunia membutuhkannya. Saya membaca pernyataan itu 3 kali, tanpa syarat. Saya tidak bisa memahami fakta itu. Dalam situasi krisis seperti ini, jika menawarkan kemampuan sebesar ini, pasti bisa menuntut imbalan yang setimpal. Bisa menuntut kontrak pasokan jangka panjang, atau meminta penurunan tarif. Ini adalah kesempatan emas untuk mengamankan keunggulan strategis. Negara manapun akan melakukannya, tapi Indonesia tidak. Saya bertanya kepada Budi, mengapa pemerintah Indonesia tidak memberikan syarat apapun? Saya tidak mengerti. Budi tersenyum sedikit, lalu berkata, apa yang kami dapatkan bukan dari syarat,
Kami mendapatkannya dari kepercayaan. Saat ini, jika dunia membutuhkan Indonesia, kami hanya akan melakukan apa yang dibutuhkan. Itu jauh lebih kuat. Kata-kata itu melekat di telinga saya. Mendapatkan dari kepercayaan, bantuan tanpa syarat lebih kuat. Saya tidak sepenuhnya memahami arti kata-kata itu saat itu. Operasi dimulai 2 hari setelah resolusi disahkan. Laporan masuk bahwa pengoperasian darurat telah dimulai di Pelabuhan Cilacap. Fasilitas penghilangan yang tidak terikat oleh kontrak yang ada membuka pintunya. Para staf telah memeriksa fasilitas itu siang dan malam. 6 tanker yang menunggu pemuatan di Timur Tengah mengubah tujuannya ke Indonesia. Beberapa negara di Asia yang terancam krisis pasokan mulai mengamankan rute pasokan melalui Indonesia. Perusahaan global merespons dengan cepat. Perusahaan perdagangan yang menangani pasar energi Asia menandatangani kontrak darurat dengan Indonesia. Jalur logistik mulai dibangun kembali. Darah mulai mengalir kembali ke rantai pasokan yang tersumbat. Maskapai penerbangan mulai meninjau kembali rencana pengurangan operasi. Pabrik-pabrik perlahan memulihkan tingkat operasinya. Dan yang terpenting, harga minyak mentah turun untuk pertama kalinya. Hanya sedikit. Tapi penurunan kecil itu memiliki arti lebih dari sekadar angka. Itu adalah sinyal bahwa ketidakpastian mulai berkurang. Pasar telah bereaksi. Saat itulah dunia mulai percaya bahwa Indonesia benar-benar dapat menjalankan peran ini. Saya melihat data itu sambil duduk diam di depan monitor. Dunia bersandar pada Indonesia dengan cara yang tidak pernah diduga siapapun. Dalam situasi yang tidak pernah dipersiapkan siapapun, Indonesia sudah siap. Tanpa disuruh, bahkan sebelum diminta, selama 20 tahun. Jawaban bernama Indonesia. Saya mengulangi kata-kata itu dalam hati. Saya malu pada diri saya yang tertawa meremehkan ketika nama itu pertama kali disebut di ruang rapat. Bukan dunia yang memilih Indonesia. Dunia tidak punya tempat lain untuk pergi selain Indonesia. Itulah arti kekuatan sejati. Menjadi sesuatu yang tidak tergantikan. Menjadi sesuatu yang tak ada duanya. Itulah Indonesia. Saya langsung menuju Cilacap. Saya pikir laporan dan angka saja tidak cukup. Saya harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dengan intuisi saya yang telah melihat ladang minyak Timur Tengah selama 30 tahun, saya ingin memastikan wujud asli negara bernama Indonesia ini. Jika ini adalah sesuatu yang dibuat oleh orang yang tidak tahu lapangan, pasti ada celahnya di suatu tempat. Saat saya mendarat di bandara di Jawa Tengah, baunya berbeda. Bau minyak berat yang khas dari industri petrokimia memenuhi udara, bukan bau yang asing. Bau yang sama yang saya cium di Abu Dhabi atau Riyadh, tapi skalanya berbeda. Di Timur Tengah, bau itu menipis di gurun yang luas. Di Cilacap, bau itu menyelimuti seluruh kota, padat, tanpa celah. Dari dalam mobil menuju kilang, saya memandang keluar jendela. Cerobong asap tak berujung. Tangki-tangki keemasan berjejer di sepanjang lereng bukit. Pipa-pipa yang menuju pelabuhan melintas di atas kepala. Yang paling mengejutkan adalah gerakannya. Meskipun malam, semuanya bergerak tanpa henti. Di lokasi yang terang benderang, orang-orang berseragam kerja sibuk bergerak. Petugas dari Indonesia yang mendampingi saya menjelaskan, fasilitas ini beroperasi 24 jam, 365 hari. Sekali dihentikan, butuh 2 hari untuk memulai kembali. Jadi, kami tidak pernah menghentikannya. Dalam hati, saya terkesan. Lapangan di Timur Tengah juga beroperasi 24 jam. Tapi di sana ada lahan yang luas. Ruang adalah kekuatan. Cilacap berbeda. Di ruang yang sempit, semuanya diatur dengan padat dan saling mengunci. Tidak ada pemborosan. Akhir dari satu proses adalah awal dari proses berikutnya. Pukul 3 pagi, saya melihat langsung proses bongkar muat di pelabuhan. Minyak mentah diturunkan dari tanker raksasa, melalui pipa menuju fasilitas penghilangan. Prosesnya berjalan tanpa cacat. Kepala lapangan berkata kepada saya, begitu kapal berlabuh, kami bisa menyelesaikan bongkar muat dalam 6 jam. Tidak ada tempat di Timur Tengah yang bisa mencapai kecepatan ini. Ini bukan sombong, ini fakta. Kami telah melakukan ini selama puluhan tahun. Kata-kata itu menusuk dada saya. Kami telah melakukan ini selama puluhan tahun. Keesokan paginya, saya duduk berhadapan dengan seorang pejabat senior dari Pertamina. Saya akan bertanya jujur. Saya memulai. Apa alasan Anda memberikan bantuan tanpa syarat seperti ini? Pasti ada imbalannya. Sebuah negara harus punya alasan untuk bergerak. Pejabat itu menatap saya sejenak. Lalu perlahan membuka mulutnya. 25 tahun yang lalu, Indonesia adalah negara yang sangat terpuruk. Negara yang pabriknya akan berhenti jika tidak bisa mengimpor barang dan modal dari luar negeri. Kami ingat saat itu. Kami tahu betapa tidak berdayanya kami setiap kali terjadi krisis. Kami tahu orang-orang yang harus melewati masa-masa sulit.
Dia berhenti sejenak. Karena itulah kami membangunnya, agar tidak goyah, untuk menciptakan negara yang bisa bertahan, meskipun pasokan energi terhenti. Selama lebih dari 20 tahun, hanya itu yang kami lakukan. Jika sekarang kami bisa membantu dunia, itu berkat apa yang telah dibangun oleh generasi orang tua kami siang dan malam. Kami hanya mengembalikan apa yang telah kami terima. Mendengar kata-kata itu, saya merasakan beban berat di dada. Mengembalikan apa yang telah kami terima. Kata-kata itu bergema di telinga saya untuk beberapa saat. Saya kembali ke Singapura dan menghadiri rapat terakhir. Ini adalah forum untuk secara resmi menyetujui bahwa sistem operasi yang berpusat di Indonesia akan berjalan secara penuh. Delegasi dari berbagai negara melanjutkan prosedur penandatanganan. Tiba giliran saya mengambil pulpen dan berhenti sejenak. Saya teringat diri saya seminggu yang lalu. Diri saya yang tertawa meremehkan ketika nama Indonesia disebut. Diri saya yang percaya bahwa tidak mungkin negara yang memiliki minyak meminjam sesuatu dari negara yang juga bergulat dengan kebutuhan energinya sendiri. Salah, saya berkata dalam hati. Benar-benar salah. Pena itu meluncur di atas dokumen. Sistem kerja sama energi darurat yang melibatkan Indonesia, Timur Tengah, dan 19 negara lainnya di dunia. Sebuah kerja sama dengan format yang belum pernah ada sebelumnya. Dan di pusatnya ada Indonesia, negara yang bukanlah produsen minyak terbesar. Itu adalah keputusan kami. Malam itu, kembali ke kamar hotel. Saya lama memandang keluar jendela. Langit malam Singapura. Kota yang tidak pernah tidur, tidak pernah beristirahat. Kota yang dibangun oleh orang-orang yang tidak pernah menyerah. Untuk pertama kalinya, saya merasa sedikit mengerti negara seperti apa Indonesia itu. Ancaman blokade Selat Malaka akhirnya dicabut 3 bulan setelah sistem manajemen bersama internasional diluncurkan. Ketegangan militer juga mereda secara bertahap. Bukan berarti tidak ada krisis di tengah jalan. 2 kali situasi hampir mencapai baku tembak. Setiap kali itu terjadi, mata dunia tertuju pada Cilacap dan Balikpapan. Selama rute Indonesia masih hidup, kepanikan total bisa dicegah. Dulu, sekali selat bergejolak, seluruh pasar ikut bergejolak. Tapi kali ini berbeda. Karena rute Indonesia sudah beroperasi, guncangannya jauh lebih kecil. Dunia menyaksikannya secara langsung. Setelah 5 bulan, perubahan mulai terlihat. Bukan hanya Selat Malaka. Ada juga faktor ketidakpastian di Laut Tiongkok Selatan. Setiap kali itu terjadi, para ahli pasar energi dunia secara otomatis menyebut Indonesia sebagai pilihan pertama. Indonesia telah menjadi titik acuan keamanan energi. Setelah situasi benar-benar stabil, sebuah acara syukuran diadakan di Singapura. Badan Energi Internasional dan delegasi negara-negara produsen berkumpul. Saya juga ada di sana. Ketika delegasi Indonesia masuk, tepuk tangan membahana dari dalam ruang rapat. Tepuk tangan yang spontan. Tidak ada yang memerintahkannya. Orang-orang yang duduk satu persatu berdiri. Standing ovation. Saya juga bertepuk tangan dan berdiri. Pengumuman resmi menyusul. Selama krisis Selat Malaka, volume darurat yang diproses oleh Indonesia mencapai total 230 juta barel. Pasokan stabil diberikan kepada 17 negara di Asia. Dinyatakan bahwa tanpa angka ini, beberapa negara bisa mengalami guncangan pada fondasi industrinya. Korea Selatan, Singapura, India, dan negara-negara utama di Asia Tenggara secara langsung menyebut nama Indonesia dan menyampaikan terima kasih secara resmi. Fakta yang lebih mengejutkan terungkap setelahnya. Indonesia tidak menagih sebagian biaya tambahan yang timbul selama periode ini kepada negara-negara tersebut. Karena ini adalah keadaan darurat, mereka memutuskan untuk tidak mengambil keuntungan dengan memproduksi berdasarkan biaya pokok, bukan harga pasar. Mereka hanya menerima biaya operasional personel dan fasilitas darurat. Ruang rapat hening sejenak. Saya tahu apa arti keheningan itu. Rasa terima kasih dan rasa hormat yang mendalam. Penghargaan yang tak terkatakan kepada negara yang tidak memprioritaskan uang. Setelah pengumuman selesai, saya mencari Budi. Dia sedang minum kopi sambil memandang keluar jendela. Matanya tampak lelah, tetapi ekspresinya tenang dan damai. Wajah seorang pria yang telah terbebas dari ketegangan selama 5 bulan. Saya yang memulai pembicaraan. Saya yang pertama kali tertawa. Negara berkembang mau apa? Saya minta maaf. Budi tersenyum. Saya tahu. Saya melanjutkan perlahan. Saya salah. Selama 30 tahun, saya percaya bahwa sumber daya adalah kekuatan, tapi itu bukan segalanya. Menggerakkan sumber daya, menghubungkan dunia, dan memprioritaskan kepercayaan di atas keuntungan. Itulah kekuatan sejati. Budi mengangguk pelan.
Itulah yang telah dipersiapkan Indonesia selama puluhan tahun. Justru karena kami pernah rapuh, kami mati-matian membangun sistem, bukan meratapi apa yang tidak ada, tetapi melakukan yang terbaik dengan apa yang ada. Saya melihat keluar jendela, Indonesia. Saya mengulangi nama itu dalam hati. Negara yang tidak kami kenal. Tidak. Negara yang tidak ingin kami lihat. Negara yang dengan strategi yang sunyi telah menguasai aliran energi dunia. Negara yang menempatkan kepercayaan di atas keuntungan. Negara yang membantu dunia tanpa syarat. Di dalam pesawat saya memejamkan mata sejenak. Apa yang saya pelajari dari semua ini bukan pelajaran kebijakan energi. Itu adalah sesuatu yang lebih besar. Apa itu kekuatan? Bukan kuat karena memiliki banyak hal, tetapi karena tidak meratapi kekurangan dan terus membangun secara diam-diam. Mampu menggunakan apa yang dimiliki untuk kepentingan dunia. Itulah kekuatan sejati. Selama 30 tahun, saya hanya melihat sumber daya. Tetapi yang benar-benar kuat adalah orang-orang yang bekerja diam-diam di samping sumber daya itu. Orang-orang yang terus berjalan di satu jalan selama 20 tahun. Orang-orang yang tidak berhenti, meskipun tidak ada yang melihat. Negara dari orang-orang itulah yang menjadi jawaban ketika dunia dilanda krisis. Pesawat naik di atas awan. Dunia terbentang di luar jendela. Saya berkata dalam hati, Hasan, kamu salah. Benar-benar salah. Dan untuk pertama kalinya, fakta itu tidak memalukan. Justru saya bersyukur. Di usia ini, saya bisa belajar sesuatu yang begitu besar. Saya mengakui negara itu. Negara bernama Indonesia. Dengan tulus. Untuk mengakhiri cerita ini, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Negara seperti apakah Indonesia itu? Luas wilayahnya peringkat 15 di dunia, populasinya 270 juta jiwa, peringkat 4 di dunia. Minyak, gas alam, biji besi, tidak ada yang melimpah ruah. Lahannya subur tapi tantangannya banyak. Siapapun yang melihatnya, negara ini punya banyak syarat untuk menjadi negara besar, tapi juga banyak rintangan. Namun kini, dunia membutuhkan negara ini. Mengapa demikian? Mari kita pikirkan dengan tenang apa yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini. Pelajaran pertama, jangan meratapi apa yang tidak ada, tetapi kembangkan apa yang ada hingga batas maksimal. Indonesia menjadi raksasa pengolahan minyak bukan karena memiliki minyak berlimpah, justru sebaliknya. Karena pernah merasakan pahitnya krisis di tahun 1998. Lampu kota padam, pabrik berhenti, dan orang-orang melewati masa sulit. Di hadapan keterpurukan itu, Indonesia punya dua pilihan, menyerah atau menjadi lebih kuat. Indonesia memilih yang kedua. Ini bukan hanya cerita energi. Industri digital Indonesia juga sama. Dimulai dari nol, kini menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Semua itu bukan karena sumber dayanya melimpah sejak awal. Semua adalah hasil dari tidak meratapi kekurangan, tetapi memaksimalkan sumber daya manusia, teknologi, dan kemauan yang ada. Indonesia adalah negara yang menjadi kuat justru karena pernah mengalami kelemahan. Pelajaran kedua, sistem lebih kuat dari sumber daya. Inilah yang disadari oleh Hasan. Memiliki minyak dan menggerakkan minyak adalah masalah yang berbeda. Negara-negara dengan minyak terbanyak di dunia tidak berdaya ketika pasokan terhenti. Sebaliknya, Indonesia, yang bukan produsen terbesar, menjadi jawaban atas krisis itu. Mengapa? Karena ada sistem. Kompleks petrokimia di Cilacap, kilang di Balikpapan, pelabuhan yang terhubung, jaringan pipa yang menyatukan Nusantara, serta kekuatan galangan kapal dan perbaikan kapal kelas dunia. Ini semua tidak berdiri sendiri-sendiri. Semuanya terhubung sebagai satu sistem. Minyak mentah masuk, diolah, disimpan, didistribusikan, dan diekspor. Seluruh proses itu bergerak tanpa cacat. Butuh lebih dari 20 tahun untuk membangun sistem ini. Dunia tidak menyadarinya, karena dibangun diam-diam dan tekun, dan pada saat dunia paling membutuhkannya, sistem itu bersinar. Sumber daya bisa didapat, bisa juga hilang. Minyak mungkin habis, atau digantikan oleh energi lain. Tapi sistem berbeda. Sistem yang terakumulasi dari teknologi dan pengalaman tidak akan runtuh dalam semalam, dan tidak bisa ditiru dalam semalam. Itulah kekuatan sejati. Peluang ketiga. Kepercayaan adalah aset yang paling tahan lama. Ada cerita tentang bagaimana negara-negara Afrika lebih memilih proyek dari Indonesia, meskipun ada tawaran lebih besar dari negara lain. Dalam krisis Selat Malaka, dunia menyebut Indonesia sebagai jawaban pertama. Mengapa? Bukan hanya karena Indonesia punya kemampuan, tapi karena Indonesia bisa dipercaya. Indonesia adalah negara yang menepati janji. Negara yang tidak memberikan syarat yang tidak perlu.
Negara yang jika memutuskan untuk membantu, akan membantu sampai akhir. Ini bukan kebetulan, ini berasal dari nilai-nilai yang dijaga sejak lama oleh bangsa Indonesia. Gotong royong, musyawarah, kepercayaan, semangat bahwa hubungan yang telah terjalin harus dijaga sampai akhir. Kebajikan pribadi menjadi kebajikan negara. Kepercayaan tidak bisa diukur dengan angka, tidak muncul di laporan keuangan. Tetapi pada saat yang menentukan, dunia lebih memprioritaskan kepercayaan daripada uang. Negara yang membantu tanpa syarat akan diingat. Dan ketika krisis datang, nama negara itu yang akan disebut pertama kali. Indonesia adalah negara itu. Pelajaran keempat. Netralitas bukan kelemahan, tetapi strategi. Salah satu alasan utama Indonesia terpilih sebagai hub energi adalah netralitasnya. Indonesia adalah mitra strategis Amerika, tetapi juga membangun hubungan hangat dengan Timur Tengah. Ada gesekan dengan Tiongkok, tetapi tidak mengecualikan Tiongkok dalam masalah ekonomi. Dengan Rusia pun, kerjasama yang diperlukan tetap berjalan, tidak sepenuhnya memihak pada satu sisi. Ini mungkin terlihat lemah, mungkin dianggap tidak punya pendirian, tetapi di era dunia yang terpecah belah, nilai negara yang bisa berkomunikasi dengan semua negara tidak terhingga. Ketika Amerika dan Tiongkok saling bersitegang, tidak banyak negara yang bisa berbicara dengan keduanya. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara itu. Ini bukan kelemahan geopolitik, ini adalah aset geopolitik. Netralitas bukan berarti tidak berprinsip, ini adalah menjadi jembatan di tengah perselisihan antar negara. Indonesia telah menjalankan peran jembatan itu selama puluhan tahun. Salah satu alasan dunia membutuhkan Indonesia ada di sini. Pelajaran kelima, apa yang muncul di saat krisis, itulah kekuatan sejati. Ada hal-hal yang tidak terlihat di masa damai. Kapasitas cadangan, fleksibilitas sistem, kecepatan respons terhadap krisis. Ini tidak menjadi topik pembicaraan di masa damai. Tidak menjadi berita, tapi ketika dunia goyah, semua itu menjadi segalanya. Indonesia menyimpan cadangan minyak untuk puluhan hari, di atas standar wajib. Mengapa menyimpan sebanyak itu? Demi tekad untuk tidak pernah goyah lagi, demi ingatan tahun 1998. Persiapan yang terlihat berlebihan, itulah yang menyelamatkan dunia di saat krisis. Kekuatan nasional bukan tentang parade militer yang megah. Kekuatan nasional adalah kemampuan untuk tidak goyah saat krisis datang dan mampu menopang tetangga yang sedang goyah. Kisah ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang memilikinya. Terakhir, saya harus menyampaikan dari mana semua ini berasal. Sistem ini tidak dibangun oleh generasi muda. Ini dibangun oleh orang-orang yang memulai dari nol puluhan tahun yang lalu. Orang-orang yang merantau ke seluruh dunia, ke gurun Timur Tengah, ke hutan-hutan di Asia. Orang-orang yang membungkuk di sawah, yang menggerakkan pabrik sepanjang malam. Orang-orang yang menanggung segalanya dengan satu harapan, agar anak-anak mereka bisa hidup lebih baik. Di atas tumpukan pengorbanan merekalah Indonesia hari ini berdiri. Ketika dunia memanggil Indonesia, sebenarnya mereka memanggil orang-orang itu. Keringat mereka, tekad mereka, dan kepercayaan mereka masih hidup di dalam negara bernama Indonesia. Itulah sumber daya sejati Indonesia.